Selamat berjumpa kembali saudaraku dimanapun saudara sekarang berada dengan renungan hari dari Suara Pergudungan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan bagi kita dari Injil Yohanes pasal ke-13 ayat 14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus sendiri membasuh kaki para muridnya. Murid-murid yang telah mengikutinya selama ini, yang telah melihat tanda mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan, telah mengikutinya selama ini, menyaksikan bagaimana sang guru dan Tuhan itu mau merendahkan hatinya, seperti membungkuk untuk membasuh kaki para murid. Bisakah kita membayangkan ini, saudara-saudara? Memang dalam beberapa kesempatan kita pernah melihat ada anak-anak pelajar CD yang membasuh kaki orang tuanya. Mereka tentu melakukannya dengan sebuah perasaan bahwa orang tuanya begitu berjasa membesarkan mereka, membutuhi segala sesuatu. Atau mungkin kita pernah juga melihat dalam sebuah persekutuan, dalam kegiatan-kegiatan di jemaat atau di gereja kita, ada hamba-hamba Tuhan, ada para pelayan yang membasuh kaki orang-orang. Tentu mereka melakukannya dengan semangat pelayanan. Tapi coba bayangkan, Abang Inang dan saudara-saudara, kalau kita harus membasuh kaki seseorang yang pernah membenci kita, menunjukkan sikap bermusuhan kepada kita, atau orang yang pernah menyakiti hati kita, bagaimana kira-kira perasaan kita pada saat itu? Tentulah itu menjadi sebuah situasi yang sulit, karena ada perasaan sakit hati, ada perasaan kecewa terhadap orang tersebut. Saudara-saudara, Yesus melakukan pembasuhan kaki murid-muridnya, bahkan saat dia tahu bahwa waktunya tidak akan lama lagi bersama dengan mereka. Dia akan masuk ke Via Dolorosa, jalan yang sulit sampai kepada kematian. Yesus membasuh kaki para murid bahkan saat dia tahu bahwa salah satu dari ke-12 muridnya akan mengkhianati dia. Tetapi Yesus tetap melakukannya. Cinta kasihnya dan pengorbanannya kepada umat manusia, kepada kita, melebihi perasaan-perasaan seperti yang kita alami. Itulah yang dilakukannya sebagai sebuah teladan bagi kita, bahwa Yesus mau mengasihi kita, memberikan teladan bagi kita bagaimana seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan untuk hidup berdampingan. Tentu saja saudara-saudara yang kekasih, kalau kita ingat, tindakan membasuh kaki itu adalah tindakan yang kelihatannya sangat sepele, sangat rendah. Bahkan mungkin pada masa itu budak pun tidak melakukan itu. Ini semacam tindakan yang begitu rendah, tapi Tuhan melakukannya. Yesus melakukan tindakan yang di luar pemikiran dan kebiasaan pada waktu itu, supaya itu menjadi teladan bagi kita, bagi umat manusia sepanjang masa. Bukankah saudara-saudaraku, hidup kita harus menjadi teladan bagi yang lain? Kelihatannya kita lebih banyak berbicara daripada melakukan teladan. Tapi hari ini kita diingatkan tindakan-tindakan kecil, ketaatan kita, kepatuhan kita kepada aturan, Saya kira itu bagian dari bagaimana kita harus hidup.
menjadikan hidup kita teladan juga bagi orang lain. Yesus Kristus melakukan teladan itu karena dia tahu bahwa jalan yang akan kita tempuh sebagai umatnya, sebagai anak-anaknya selama hidup di dunia ini bukanlah jalan yang mudah. Yesus membasuh kaki para murid seperti sebuah peneguhan hati kepada mereka, supaya mereka ingat bahwa mereka diutus menjadi murid untuk menjalani kehidupan di dunia ini yang penuh dengan kesulitan, jalan yang panjang, jalan yang berliku, jalan yang penuh dengan persimpangan. Terkadang di perjalanan itu kita merasa sendirian, terkadang kita bingung, terkadang kita kecewa. Tapi saudaraku, perjalanan itu harus terus dilanjutkan, sama seperti kita menyadari sekarang. Sebesar apapun kesulitan dan persoalan kita, nyatanya kita harus tetap menjalani kehidupan ini. Yesus membasuh kaki, tempat yang terendah, kaki yang selalu berhubungan dengan hal-hal yang kotor misalnya, hal-hal yang debu atau tanah. Yesus menguatkan kita dengan pembasuhan ini supaya kita mempunyai semangat untuk terus melanjutkan perjalanan kita. Yesus tahu jalan yang akan kita tempuh. Yesus tahu betapa sulit dan panjang dan lika-likunya perjalanan kita. Tuhan menguatkan kita dengan pembasuhan kaki. Saudaraku, tentu saja ini mengingatkan kita semuanya supaya kita mau bersungguh-sungguh memakai pemberian Tuhan, meneruskan perjalanan, kerjaan dan aktivitas kita dengan selalu mengingat teladan yang telah diberikan Tuhan, bahwa Dia adalah Guru, adalah Tuhan, Dia adalah yang mau merendahkan diri. Itu sebabnya kita mengingat perkataan Tuhan sendiri bahwa Dia datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Semangat kerendahan hati. Meskipun Dia adalah pemimpin, Dia adalah Raja, Dia adalah Tuhan, tapi Dia mau menunjukkan teladan, dan itulah semangat kerendahan hati. Seorang pemimpin yang besar bukan karena dia selalu mengatakan sayalah pemimpin, sayalah bos, sayalah yang harus dihormati. Tapi saat dia melakukan tindakan yang kecil, tindakan yang sederhana, bahkan untuk orang-orang yang berada di bawahannya, justru itu menunjukkan kebesarannya. Maka saudaraku, hari ini marilah kita menghidupi semangat kerendahan hati itu. Apapun pekerjaan kita, dimanapun kita berada, lingkungan yang bagaimanapun yang kita sekarang jalani, biarlah kita tetap dalam semangat kerendahan hati. Karena kita tahu Tuhan telah menunjukkan teladannya bagi kita. Selamat beraktivitas saudaraku. Tuhan memberkati kita.